Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Tuan nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Perang terbesar bukan perang otot, perang otak. Perang otot diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Walaupun di sini kondisi lagi hujan, insyaallah tidak akan menghalangi kita untuk membahas hal ini, karena ini bersangkutan dengan sejarah Islam, kemudian juga bersangkut paut dengan keyakinan kita dan akidah kita sebagai umat Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Abah Awas di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa dia tidak akan mendoakan Palestina karena dia beranggapan bahwa Palestina itu mendoakan mereka itu adalah bagian dari dosa besar dan itu haram hukumnya. Dengan alasan beliau mengatakan bahwa rakyat Palestina lah dulu yang menembak pihak Israel. Begitulah keyakinan dan pemahaman dari Mbah Awas ini. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini perlu kita luruskan dan perlu kita tanggapi, karena sebetulnya konflik terjadi antara Palestina dan Israel ini sudah berlangsung semenjak lama sekali. Hal ini diawali dari tanggal 2 November tahun 1917 bahwa Menteri Luar Negeri Inggris yakni Arthur Balfour mengirimkan surat kepada petinggi Yahudi yang bernama Lionel Walter Rothschild. Di dalam surat tersebut ada semacam kontrak politik, yakni beliau ini ingin mendirikan rumah nasional untuk rakyat Yahudi di Palestina. Sehingga kita kenal dalam sejarah itu deklarasi Balfour ketika terjadi gelombang Nazi yang mereka memang mengusir warga Yahudi di sana, sehingga warga Yahudi bermigrasi ke Palestina dengan jumlah yang besar. Nah, ketika mereka imigrasi ke Palestina, disitulah banyak terjadi konflik-konflik hingga berlangsung peperangan hari ini. Inilah awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Tentunya kita sebagai sesama Muslim menolong saudara kita, karena ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6952. Tolonglah saudaramu yang zalim dan saudaramu yang terzalimi. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Bukankah rakyat Palestina itu berada dalam kondisi terzalimi? Maka mesti kita bantu dan kita tolong. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan. Kalaupun toh kita tidak sanggup untuk memberikan hal tersebut, maka cukuplah dengan doa. Tolong mereka dengan doa. Ad-du'a'u salahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka mesti kita bantu saudara kita yang berada dalam kondisi terzalimi. Maka kita katakan melalui video ini, apa yang disampaikan oleh Mbak Awas itu tidaklah benar. Sebagai seorang Muslim, kita wajib membantu sesama Muslim. Bukankah Allah telah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbentuk perbuatan dosa dan permusuhan. Tawaf itu contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Masa tidak ngerti? Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Allahu Akbar.
1 kuriling tidak kemana-mana, 10 kuriling, 100 kuriling, 1000 kuriling, 1 triliun kuriling, teu nepi ka mana, nepi ka modar, teu nepi ka mana. Contoh ibadah tidak sampai ke mana? Apa itu? Tawaf. Boro-boro ka Allah. 1 milimeter ge teu iser. Di dinya we. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Abah Awas mengatakan bahwa bermajelis dengan beliau dengan 1 kali itu jauh lebih baik daripada berkunjung ke Mekah sebanyak 50 kali. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini tidaklah logis. Emang Mbah Awas mampu memberikan pahala kepada mereka yang mendatangi majelisnya? Bukankah yang berhak memberikan pahala dan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya apa yang disampaikan oleh Mbah Awas ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa salat di Masjidil Haram itu kata Rasulullah pahalanya 10.000 ya daripada salat di tempat yang lain. Sementara salat di Masjid Nabawi itu 1000 lebih baik daripada salat di tempat lain. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam Asbahu wan Nazair, ya beliau mengatakan bahwa tidak hanya terkhusus di Masjid Nabawi ataupun dengan Masjidil Haram, melainkan seluruh tempat yang berada di Mekah. Beliau mengatakan di sana itu adalah tempat di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasakil Haji wal Umrah halaman 206. Beliau juga mengatakan bahwasanya selama kita beribadah di Mekah itu insyaallah pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebaikan Mekah, kebaikan Madinah itu lebih utama ketimbang dari tempat-tempat yang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mbah Awas ini tidaklah benar, bahwa kemuliaan bermajelis dengan beliau itu 1 kali lebih baik ketimbang ke Mekah 50 kali. Ini adalah hoax ya, itu tidaklah benar, karena ini menyalahi pemahaman dan telah menyalahi hadis Rasulullah SAW dan juga telah menyalahi apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Tentunya hal ini mesti kita sampaikan sekali lagi karena ini berkaitan, berkesinggungan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين